Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Aprilia Putri. Di sini saya berasal dari kelas 21A dengan NIM 211102012. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hipersensitivitas. Definisi dari hipersensitivitas. Hipersensitivitas merupakan peningkatan aktivitas atau sensitivitas terhadap antigen yang pernah dipajangkan atau dikenal sebelumnya. Respon imun baik non-spesifik maupun spesifik biasanya menguntungkan. Reaksi alergi melibatkan antibodi, limfosit, dan sel lainnya yang termasuk dalam komponen sistem imun sebagai pelindung fisiologis tubuh. Beberapa faktor yang diduga dapat meningkatkan resiko terjadinya reaksi hipersensitivitas adalah yang pertama, riwayat keluarga. Suatu studi epidemiologi menyatakan bahwa faktor genetik berpengaruh pada keluarga atopi. Bila salah satu orang tua memiliki penyakit alergi, maka 25% sampai 40% anak akan menderita alergi. Yang kedua adalah riwayat atopi. Atopi merupakan kecenderungan genetik untuk memproduksi IgE, antibodi terpapar alergen. Yang ketiga ada sifat alergen. Beberapa zat tertentu lebih sering menyebabkan reaksi hipersensitivitas obat, golongan, penisilin, pelemas otot, media kontras. Yang keempat, alur pemberian obat. Pemberian obat secara parental lebih cenderung menimbulkan reaksi hipersensitivitas dibandingkan pemberian per oral. Namun reaksi hipersensitivitas dapat terjadi melalui berbagai jalur pemberian. Yang kelima ada kesinambungan paparan alergen. Pemakaian obat yang sering terputus dapat meningkatkan risiko terjadinya reaksi hipersensitivitas. Yang terakhir adalah pemberian imunoterapi berupa injeksi ekstrak alergen pada penderita yang penyakit alerginya sedang tidak terkendali. Misalnya injeksi ekstrak alergen pada penderita asma yang belum terkendali akan meningkatkan risiko terjadinya anafilaksis. Di sini klasifikasi reaksi hipersensitivitas dibagi menjadi dua. Yang pertama menurut waktu timbulnya dan yang kedua menurut Gell dan Combs. Yang pertama reaksi cepat, terjadi dalam hitungan detik serta hilang dalam waktu 2 jam. Yang kedua ada reaksi intermediate, terjadi setelah beberapa jam dan hilang dalam 24 jam. Yang ketiga adalah reaksi lambat, terlihat sampai sekitar 48 jam setelah pajanan dengan antigen. Lalu menurut Gell dan Combs terdapat 4 klasifikasi. Yang pertama itu hipersensitivitas tipe 1. Disebut juga reaksi cepat atau reaksi anafilaksis atau reaksi alergi. Reaksi ini timbul segera setelah tubuh terpencan dengan alergen. Lalu yang kedua ada hipersensitivitas tipe 2. Disebut juga reaksi sitotoksik atau sitolitik. Terjadi karena dibentuk antibodi jenis IgG atau IgM terhadap antigen yang merupakan bagian sel penjamu. Lalu yang ketiga ada hipersensitivitas tipe 3. Disebut juga reaksi kompleks imun. Terjadi bila kompleks antigen sampai antibodi ditemukan dalam sirkulasi atau dinding pembuluh darah atau antibodi yang berperan biasanya jenis IgM atau IgG. Lalu yang terakhir adalah hipersensitivitas tipe 4. Hipersensitivitas yang terjadi melalui sel CD4 dan T-cell mediated cytokinesis yang terjadi melalui sel CD8. Manifestasi klinis reaksi hipersensitivitas bervariasi dalam hal awal mula timbulnya gejala maupun perjalanan klinisnya. Yang pertama kulit, yaitu rasa kesemutan, panas di kulit diikuti dengan kemerahan pada kulit, pruritus, urtikaria dengan atau tanpa angioedema. Lalu yang kedua saluran napas, keluarnya cairan dalam rongga hidung, hidung buntu, bersin-bersin, rasa gatal pada hidung. Keterlibatan saluran napas bagian bawah umumnya berupa bronkospasm dan edema saluran nafas yang menimbulkan sesak napas, mengi dan perasaan dada terhimpit. Lalu yang ketiga ada kardiovaskular. Aritmia berupa gangguan irama atrium maupun ventricle. Dapat dijumpai iskemia miokard, palpitasi, dizziness atau nyeri dada. Lalu yang keempat ada gastrointestinal, merupakan akibat dari edema intestinal dan spasm otot polos berupa nyeri perut, mual, muntah atau diare. Lalu yang kelima, susunan saraf pusat disorientasi, yaitu pingsan, kejang, dan penurunan kesadaran. Pathway hipersensitivitas. Saat pertama kali masuknya alergen ke dalam tubuh seseorang yang mengkonsumsi makanan tetapi dia belum pernah terkena alergen,
Namun, ketika untuk kedua kalinya orang tersebut mengonsumsi makanan yang sama, barulah tampak gejala-gejala timbulnya alergi pada kulit orang tersebut. Setelah tanda-tanda itu muncul, maka antigen akan mengenali alergen yang masuk yang akan memicu aktifnya sel T, di mana sel T tersebut yang akan merangsang sel B untuk mengaktifkan antibodi. Proses ini mengakibatkan melekatnya antibodi pada sel mas yang dikeluarkan oleh basofil. Apabila orang mengalami paparan untuk kedua kalinya oleh alergen yang sama, maka yang akan terjadi ada dua hal. Yang pertama, ketika mulai terjadinya produksi sitokin oleh sel T, sitokin memberikan efek terhadap berbagai sel terutama dalam menarik sel-sel radang misalnya neutrofil dan eosinofil sehingga menimbulkan reaksi peradangan yang menyebabkan panas. Yang kedua, alergen tersebut akan langsung mengaktifkan antibodi yang merangsang sel mas kemudian melepaskan histamin dalam jumlah yang banyak. Kemudian, histamin tersebut beredar di dalam tubuh melalui pembuluh darah. Saat mereka mencapai kulit, alergen akan menyebabkan terjadinya gatal, prutirus, angiderma, urtikaria, kemerahan pada kulit, dan dermatitis. Pada saat mereka mencapai paru-paru, alergen dapat mencetuskan terjadinya asma. Gejala alergi yang paling ditakutkan dikenal dengan nama anaphylactic shock. Gejala ini ditandai dengan tekanan darah yang menurun, kesadaran menurun, dan bila tidak ditangani segera dapat menyebabkan kematian. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.